Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin rahimallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih Allah beri kelapangan waktu, kelapangan dada, kelapangan hati untuk hadir di majlis taklim kita ini membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masih berada di bab yang ke-19, yaitu terkait dengan peringatan keras terhadap orang yang beribadah menyembah Allah di dekat kuburan, apalagi kalau yang diibadahinya ataupun yang disebutnya itu adalah penghuni kuburan. Artinya beribadah kepada Allah di dekat kuburan itu saja dia, apalagi yang dia ibadahinya itu adalah si penghuni kuburan. Kita sudah masuk pada gambaran pada hadis yang kedua dan ketiga. Kita masuk pada hadis yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Kita masuk pada hadis yang dalil yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu 5 hari sebelum dia wafat. Apa kata beliau? Inni abrahu ilallahi ayyakuna li minkum khalilan. Sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwasanya aku memiliki kekasih yang mulia selain daripada kasih yang mulia dari antara kalian. Artinya Rasulullah SAW menyatakan dengan terang-terangan bahwasanya tidak ada posisi manusia yang menjadi khalil, yang menjadi khullah, yang menjadi kekasih dia yang paling dia sayangi. Kenapa demikian? Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku diperbolehkan menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, sebagai kasih, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, tentunya yang aku jadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Alam wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sholat atau tempat ibadah. Ala fala tattakhidu al-qubur masajida. Bahwasanya janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik,
sesungguhnya aku benar-benar melarang kalian melakukan hal itu. Inilah hadis ketiga yang masih berbicara terkait dengan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, yang menjadi kaitan hadis yang cukup panjang ini, yang menjadi kaitannya dengan bab kita adalah potongan yang terakhir. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang hal itu. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ya, al-khalil ini, khalil kekasih ini ikhwah di atas apa saja yang dikasihi. Ya. Di atas apa saja yang dikasihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, dan itu banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Seperti innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian demikian juga soal Maidah, ya alladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tihimullahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai kaum. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Inna yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin." Innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbunal mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan. Artinya ikhwah, dari ayat ini dan sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai kekasih. Kekasih itu orang yang dicintai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Artinya ikhwah, di sini Allah punya sifat mencintai. Ya, Allah punya sifat mencintai. Dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma wa sifatillah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dasarnya sangat singkat dan padat. Apa firman Allah? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah itu di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar, Allah juga punya sifat melihat. Namun agar nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka dalam bahasa Indonesia dipakailah kalimat maha. Jadi bukan sekedar mendengar tapi maha mendengar. Bukan sekedar melihat tapi dia adalah maha melihat. Tapi maha di sini tidak sama dengan mahasiswa. Ya, beda artinya. Kalau mahasiswa itu masih ada hal-hal yang lain yang sama. Tapi kalau sudah maha dalam bahasa Indonesia untuk Allah Subhanahu wa taala, al-ulu, ataupun tidak ada satupun yang sama dengan dia. Tingkatannya maha melihat. Artinya tidak ada satupun yang bisa menghalangi penglihatan Allah, apapun dia. Maha mendengar. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sekecil apapun, sepelan apapun suara, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maha mendengar, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, selain Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengetahui, mereka tidak mengakui yang namanya sifat mendengar, sifat melihat, sifat mendengar, tidak mengakui sifat mencintai sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Ya, seperti Al-Asy'ari, mereka hanya mengakui 7 sifat Allah. Ya, hanya mengakui 7, selebihnya enggak diakui. Alasannya apa? Karena selain daripada 7 sifat Allah itu tidak layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat mencintai.
Mengapa? Apa alasan mereka? Alasan mereka bahwasanya yang dikatakan mencintai itu mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati pada sesuatu. Jadi kalau ada seorang ayah cinta dengan anaknya, berarti hatinya sangat cenderung kepada anaknya. Kalau ada seorang suami cinta kepada istrinya, berarti dia hatinya punya kecenderungan berat kepada istrinya. Demikian. Dan kata mereka, Allah tidak punya sifat ini. Allah tidak boleh kita sifatkan seperti sifat ini. Demikian ikhwah. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka mendefinisikan kalimat cinta di situ seperti cintanya makhluk. Demikian ikhwah. Ketika dia sudah artikan cinta di situ seperti cintanya makhluk, dalam waktu yang sama mereka sudah kalau mereka tetapkan sifat cinta tersebut seperti itu maknanya, maka wajar kalau mereka tidak mengakui adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah definisi. Ya, salah definisi. Yang mereka definisikan itu adalah cinta pada makhluk. Cinta, sifat cinta yang ada pada makhluk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya para pengingkar sifat Allah, mereka awalnya itu jatuh pada musyabbihah. Musyabbihah itu artinya mereka jatuh pada penyerupaan sifat Allah kepada makhluk, kemudian baru mereka lari dari ini. Sehingga mereka katakan bahwasanya Allah itu tidak punya sifat cinta. Karena kalau seandainya kita tetapkan Allah itu punya sifat cinta, berarti sama artinya kita sedang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Cek 1. Berarti dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Demikian ikhwah. Ini konsep yang sangat keliru, ya. Konsep yang sangat keliru. Memang secara lafaz sama. Lafaz cinta, makhluk cinta, Allah cinta, makhluk ridho, Allah ridho. Bahkan dalam satu ayat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Satu kalimat pun sama-sama ridho. Tapi yang satu sifat ridho dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi sifat ridhonya dinisbatkan kepada makhluk. Seperti yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Satu kalimat. Sama-sama punya sifat cinta. Allah yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Ini kan cinta ini disebutkan kepada Allah. Wa yuhibbuna, dan mereka juga mencintai Allah. Sama-sama punya sifat cinta. Apakah lantas kita katakan cintanya Allah sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kalau dikatakan cintanya Allah seperti makhluk, salah ayat ini. Ya, salah ayat ini. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang sama dengan makhluknya. Makanya Allah sejajarkan dia dalam satu ayat ini sebagai menunjukkan bahwasanya apapun, bagaimanapun hebatnya manusia cinta kepada Allah, namun cintanya Allah kepada manusia itu jauh lebih cinta. Makanya ketika ada seorang seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Menurut kalian kira-kira tega nggak ibu itu membuang anaknya ke dalam api? Ya, para sahabat mengatakan ya tidak. Ya, apa kata Rasulullah? Sungguh Allah lebih cinta terhadap makhluknya ketimbang ibu itu cinta kepada bayinya. Demikian ikhwah. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita katakan sayang pada anak-anak, sayang kepada istri, sayang kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Taib. Ketika orang-orang yang dekat dengan kita, istri misalnya, durhaka kepada kita, membangkang, mungkin sekali dua kali kita bisa bersabar. Namun pada titik tertentu kita nggak bisa lagi memaafkannya. Anak yang kita cintai, sekali dua kali okelah dia bisa membangkang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi nanti kalau terus itu dia lakukan, sampai pada titik kita sulit untuk memaafinya. Ya, kita sulit untuk memaafinya. Tapi ikhwah, kalau Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Ya, tak seperti itu. Seandainya kalian datang kepada Allah membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian taubat kepada Allah, Allah hapuskan semua, tetap ada kemaafan. Ya, tetap ada kemaafan.
terbuka kemaafan. Selama malam taghrub syams min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa di kerongkongan, Allah pasti akan ampuni kalau si hamba itu tobatnya tobat nasuhah. Apapun dosanya, apapun, sebanyak apapun. Kalaupun dosanya sebanyak air yang di lautan, sebanyak 3 kali 7 kali itu, kalau dia datang kepada Allah dengan taubat nasuhah, Allah akan ampuni. Dalam sebuah hadis kudusi Allah katakan, la ubali, aku tidak peduli, aku hapuskan semua. Dan ikhwah, apakah sampai di situ ketika Allah memberikan keampunan kepada hambanya? Enggak, bahkan Allah kasih pahala. Bayangkan kalau ada orang yang buat salah pada kita, ya, kemudian sakit sekali hati ini, kemudian dia datang tiba-tiba minta maaf, dan kemudian dengan berat kita maafkan, setelah itu kata kasih dia duit karena kamu sudah minta maaf, sebenarnya sakit kali hati saya ini, rasanya mau aku pijak-pijakkan kepalamu gitu kira-kira kan, tapi ya saya maafkan karena engkau sudah minta maaf, ku kasihlah kamu 100 juta. Ya, di mana orang yang bisa seperti itu, ikhwah? Sudahlah, dia yang disakiti, kemudian dia maafkan, dia pula yang ngasih duit. Demikian, ya, dalam masalah ini rahimanallahu wa iyyakum. Makanya walau dari sisi sifat nggak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya, dari si cinta. Jadi oleh karena itu ikhwah, konsep sifat Allah sama dengan yang lain, tidak bisa dibeda-bedakan. Kalau orang-orang Asy'ari mengakui adanya sifat iradah, kudroh, iradah keinginan, kudroh kekuasaan, sama mendengar, kalam berbicara, kemudian basar melihat, kemudian apa lagi? Al-ilmu, yaitu ilmu dan seterusnya. Kalau mereka hanya menetapkan 7 sifat ini, terus sifat-sifat yang lain itu gimana? Seperti mencintai, ada dalam Al-Quran. Mau dia hapus ini sifat ini dalam Al-Quran. Meridhoi, radhiyallahu anhum radu'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara kebaikan, radhiyallahu anhum radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Demikian, ada sifat ridho di sini. Ada sifat ridho di sini. Kemudian gimana caranya? Gimana jadinya? Mau kita hapus sifat ridho ini? Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhan kalian dan malaikat itu bersaf-saf. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan sabda Nabi SAW, nazala rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil lailil akhir. Sesungguhnya Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu ainal mustaghfir faaghfirullah. Lantas dia katakan, mana orang yang meminta ampun biar aku ampuni. Wa ainas sa'il, mana orang yang meminta biar aku berikan permintaannya. Hadis sahih. Terus sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala gimana jadinya? Mau dihapus dari hadisnya sahih. Bahkan ada orang-orang yang ingin melogikakan sifat-sifat Allah ini, karena nggak masuk akal dia, ditolaknya hadis ini, ikhwah. Sama dengan orang-orang yang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah menolak seperti itu, nggak masuk akalnya, tolaknya. Padahal banyak dalam Al-Quran. Demikian ikhwah rahimahullahikum. Turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia sepertiga malam terakhir. Dengan akalnya kan nggak mungkin. Kalau seandainya itu betullah adanya seperti itu, terus kapan Allah turun? Karena waktu di dunia, di bumi ini kan terus berjalan. Kapan turunnya Allah? Kapan naik? Kalau turun kapan lagi naiknya? Demikian. Ya sepertiga di Medan ini kan boleh kita katakan tempat yang paling timur di sebelah Sumatera Utara kan? Dia nanti Medan. Nanti mulailah Pancur Batu, Sembahe, apa lagi? Ke atas lagi. Ke barat dia larinya. Apa lagi?
Parapat, Brastagi, apalagi Kota dan seterusnya lah sampai ke sana, sampai nanti kota yang ada di Sumatera Utara yang paling barat, apa itu kotanya? Oh, jarang-jarang buka peta. Papua Barat. Demikian. Di antara juga di pantai barat seperti Sibolga, itu kan di pantai barat. Tentu sepertiga malam Medan beda dengan sepertiga malam yang di Pak sana, yang di Sibolga sana berbeda. Oh, kita tempatnya di timur, ini tempat di barat. Sementara matahari yang di sini kan lebih dahulu dapat ketimbang yang di sana. Terus kapan sepertiganya? Sepertiga Medan terus kan nanti sepertiga Medan, kemudian berlahan-lahan akan masuk sepertiga berikutnya, Pancur Batu, kemudian apalagi Sembahi, Simarjarunjung dan seterusnya. Dan seterusnya kan jalan terus dia. Terus Allah kapan turunnya? Apa dia turun naik terus? Anda bisa juga turun naik orang dia jalan ini. Demikian ikhwah, dia berjalan. Jadi gimana? Enggak betul ini hadis. Ini hadis tak betul katanya. Kenapa? Enggak mungkin seperti ini. Demikian. Karena apa? Karena dia mengkiaskan dengan manusia. Itu ikhwah. Ya. Sebenarnya kalaupun dia punya konsep yang benar, insya Allah bisa masuk akal. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala Khalik yang menciptakan makhluk. Di antara makhluknya adalah waktu, masa. Dan di antara waktunya, di antara makhluknya adalah media, tempat. Media dan masa ini merupakan dua hal yang merupakan makhluk. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang ada yang tempat namun waktunya berbeda. Demikian ikhwah, sama-sama makhluk, tapi yang makhluk ini berada di tempat yang tidak masuk akal kita, yang di sini masuk akal kita. Itulah dia ikhwah. Itu antar makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Contoh. Ruh. Antum di sini ada yang nggak punya ruh, tunjuk tangan. Karena dia nggak tunjuk tangan itulah tandanya punya ruh. Karena kalau dia tunjuk tangan dia katakan berarti memang dia itu udah gila. Masa dia nggak punya ruh? Taib. Berarti kita ini punya ruh. Coba sebutkan di mana ruh antum itu letaknya. Gak usah antum lah, tanya itu orang ahli medis yang spesialis apa? Spesialis kulit, mau spesialis jantung, bedah jantung, tanya, Pak, pernah ketemu ruh nggak di dalam jasad manusia? Mau bedah umum, mau bedah saraf, silakan. Mau bedah apapun yang dibedah. Antum juga sebagai penjual-penjual, sebagai pembunuh-pembunuh ayam. Jangan jual ayam harus dibunuh dulu. Demikian, penyembelih ayam. Pernah nggak kita potong-potongnya itu ayam? Ada ruhnya. Nggak tahu pun ruh. Tapi kita yakin kalau dia sudah mati, ruh sudah tidak ada. Demikian. Kalau dia belum mati, ruhnya masih ada. Tapi ruh itu sendiri nggak tahu di mana. Di kulit, di jantung. Ikhwah, kalau kita jantung, ikhwah. Taib. Ketika terjadi implantasi cangkok jantung, itulah dia, agak susah disebut. Taib. Ganti jantung, ya kan, ganti jantung misalnya. Terus ketika jantungnya itu dikasih, itu kan jantung yang mau dicangkokkan kan di dalam kotak tuh biasanya dengan berbagai macam apalah yang persyaratan supaya tetap hidup dia. Ketika jantung ini diambil, terus gimana? Pergi ruhnya. Ini ya kan tentu nggak langsung bisa dipasang. Ambil ini masuk ke situ, demikian. Kemana jantungnya? Nggak tahu juga, ikhwah. Ruhnya di mana? Nggak tahu. Itu masih makhluk. Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh, kemudian mengembalikannya ke jasadnya. Mengembalikan ke jasadnya. Ke jasad ketika seorang mayit sudah mati, kemudian dicabutlah nyawanya. Ketika jasadnya ini sudah dimasukkan ke liang lahat. Itu kan dalam sebuah hadis sebutkan dan Allah mengembalikan ruhnya ke jasad. Udah,
setelah dikembalikan ruh tersebut ke jasad, faja'a malakani azraqani aswadani syadidu intihar fayujlisanihi. Datang dua malaikat yang sangat kuat bentakannya, malaikat yang berwarna biru dongker, biru kehitam-hitaman. Lantas malaikat itu mendudukkan si fulan tadi itu, si mayat tadi, mendudukkan. Coba kita perhatikan, kalau zahirnya dengan akal kita, bisa si mayat itu didudukkan? Kenapa? Tempatnya segini, ikhwah. Tempatnya segini, pas kalau orang tidur mereng. Kalau didudukkan, kemana duduknya? Tapi ingat ikhwah, hadis itu mengatakan dikembalikan ke jasadnya. Ya, misalnya antum pergi dari rumah kemudian kembali, berarti antum kembali pulang ke rumah mana? Ya ketika antum keluar rumah itu kan, antum kan rumah rata-rata sama satu kan, kalau istri cuma satu. Kecuali kalau istri dua, kemana pulangnya Pak? Kan begitu biasanya kan. Antum pulang kemana? Ke istri yang keberapa? Kan begitu biasanya. Kalau cuma satu orang nggak nanya lagi, antum mau pulang ke istri keberapa? Demikian ikhwah. Hanya lelucon saja, tanyalah ke istri berapa. Itu biasanya orang-orang yang kepingin poligami tapi belum bisa. Taib, kembalikan ke jasadnya. Berarti kan jasad itu, kalau seandainya bukan jasad yang itu kok dikatakan kembali? Berarti ada jasad yang lain. Taib, dia didudukkan, suruh duduk, duduklah dia. Kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan dan seterusnya. Terus gimana? Itu masih di dunia. Itu masih makhluk. Berarti ikhwah, media dan waktu alam barzakh sudah berbeda dengan media dan waktu dunia. Padahal masih makhluk loh. Demikian. Gak bisa kita nalar. Ingat ikhwah, satu kaidah. Apabila terkait dengan masalah-masalah yang gak masuk akal kita tapi ada di dalam syariat, ingat. Kita katakan tidak masuk nalar kita dan jangan katakan mustahil. Itu dia. Dia nggak mustahil, terjadi karena ada hadisnya. Hanya sampai saat ini kita belum bisa menalarnya, mencernanya. Kok bisa ya? Iya. Kalau mau antum ditahu ya nanti. Udah mati, pengalaman, barulah nanti. Oh gini. Kalau begitu tolong kasih tahu kami yang masih hidup. Demikian. Itu baru ketahuan. Oh begini toh. Kan banyak hal ikhwah yang kita nggak masuk akal kita ketika kita lihat. Oh begini rupanya. Begitu ikhwah. Di dunia ini banyak nggak masuk akal kita. Banyak sekali nggak masuk akal kita. Tapi ya kita terima-terima saja. Ya kan. Contohnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, HP. Kita sekarang bisa video call. Tahu nggak antum cara kerjanya itu? Kan nggak. Taunya kita beli, kemudian beli paket, pasang WA, coba komunikasi. Kalau habis paketnya datang ke masjid, minta password masjid. Ya kan? Kan bisa, fasilitas, alhamdulillah. Demikian. Jadi kalau yang banyak-banyak nongkrong di masjid tuh biasa itu pakai paket masjid biasanya. Demikian. Kita pakai masjid, bisa dia kan? Coba hanya dengan itu saja ikhwah. Tidak ada penghubung, hanya udara ini penghubungnya, bisa. Demikian. Coba ditanya yang pemakai, ya tidak harus yang pakai masjid juga. Maksudnya yang biasa kita beli paket, tanya, tahu nggak ente gimana cara kerjanya ini? Bisa melihat? Nggak bisa. Padahal 20 tahun yang lalu pakai wayar gitu kan, pakai wayar, masya Allah. Kalau ada orang telepon 20, 30 tahun yang lalu, kalau ada orang nelpon, pesawat telepon sampai dijenjeng gitu kan, talinya panjang, oh keren kan dulu kan, wah mewah. Sekarang pakai itu diajain orang. Demikian ikhwah, saya pertama kali nengok HP di tahun 99 di Peneng. Waktu itu orang Chinese pakai HP sebesar batu bata itu HP-nya. Halo, wow, halo, keren orang ini. HP-nya nggak ada pakai wayar. Bukan dia pakai sambungan wayar ke tiang-tiang telepon itu, enggak. Tanpa wayar. Demikian ikhwah, bisa. Sekarang cobalah antum pakai telepon yang pakai sebesar batu bata itu. Apa nggak ditawai orang? Itulah ikhwah. Kemudian muncul tombol-tombol kan, tombol-tombol. Sekarang antum ada apa pakai tombol-tombol? Ada. Alhamdulillah kalau masih ada. Demikian. Itu semua nggak masuk akal kita. Nggak masuk akal kita, tapi masuk akal bagi saintis.
Ya, bagi teknokrat masuk akal mereka punya rumusnya itu semua. Itu masih di dunia, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apalagi urusan dengan akhirat, apalagi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita nalarkan. Rasulullah katakan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, sudah selesai. Aman, iman aja udah. Demikian ikhwah. Kalau seandainya harus masuk akal kita baru kita beriman, Allahu Akbar, bisa kafir ikhwah. Bisa kafir. Kafir alam barzakh, kafir akhirat, banyak sekali harus kita kafiri. Kalau harus mesti cocok dengan akal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Baik, jadi dalam masalah ini ya Allah Subhanahu wa taala turun, ya sudah turun. Kita imani. Ya bahwasanya Allah turun sepertiga malam terakhir. Terus kalau kita sepertiga malam terakhir di sini, pas sepertiga malamnya di Saudi gimana? Ya udah antum enggak usah pikir itu, biar urusan Allah saja yang turun di sana. Ngapain antum pikir Allah turun di sana? Yang penting antum di sini cari sepertiga malam terakhir, banyak berdoa. Selesai itu urusan kita. Bukan ngurusin gimana yang sebelah sana ini. Ini sebentar lagi nih masuk waktu masuk subuh nih. Waktu masuk subuh nih. Terus sebelah ini kan sudah mulai masuk waktu sepertiga malam terakhir nih. Terus gimana? Antum mau ngapain dipakai pikiran itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya sudah, itu mencintai sesuai ma yaliqu bijalalih, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan cintanya Allah dengan cintanya manusia. Wong kita aja cintanya beda-beda kan? Ya, kita semua punya sifat cinta. Cinta kita tuh bisa beda-beda. Demikian ikhwah. Ada yang dia sangat sayang dengan temannya, cinta dengan temannya, sehingga kemana-mana dia yang mentraktir. Ada yang sangat sayang dengan kawannya, kemana-mana dia yang ditraktir. Sebagai ungkapan cintanya, dia selalu ditraktir. Ada setiap kali mau bayar, aduh tinggal dompet, aduh gitulah. Tapi dia selalu bersama, gitu, bersama dalam rangka ditraktir. Ada yang seperti itu ikhwah. Jadi masing-masing beda-beda. Bahkan cinta kita dengan istri beda dengan cinta dengan anak. Cinta kita dengan anak beda dengan cinta kita dengan orang tua. Cinta kita dengan orang tua beda cinta dengan teman. Itu beda-beda cintanya. Demikian ikhwah. Makanya ketika ada seorang suami menikah lagi dengan istri yang lain, itu cintanya juga beda-beda. Dia sedang membuka folder baru, tidak mengganggu folder yang lama. Katanya. Iya. Cuman itulah artinya untuk membuat new folder itu kan resikonya harus tahu klik-kliknya, harus diklik gitu kan. Nanti salah klik, virus yang masuk. Harus pandai-pandai lah, tengok tutorialnya buat new folder itu. Demikian, jangan sampai tiba-tiba buat new folder yang lama samar jadinya, kena virus. Nah, itu yang berbahaya. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi di sini ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tegas mengatakan semua nama dan semua sifat yang ada dalam Al-Quran Sunnah wajib untuk kita yakini ma yaliku bijalalih, yang sesuai dengan, yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ini konsepnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Itulah dia terkait dengan hadis ini. Hanya memang ikhwah, kaitannya bahwasanya di sini terkait dengan masalah kubur anbiya, di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Bahwasanya orang umat-umat sebelum kalian selalu mereka suka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid, ya, menjadi masjid. Jadi di situ kuburan nabi mereka, disitulah masjid mereka bangun. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Baik. Ala fala tattakhidhu qubur masajida, maka janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, jangan, enggak dibolehkan. Kemudian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Selanjutnya
Di akhir ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jundub, di mana beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi ikhwah, kuburan itu bukan tempat baca Quran, kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran, kuburan bukan tempat menyembelih hewan, apalagi kuburan bukan tempat untuk berdoa kepada Allah untuk diri sendiri, tapi yang didoakan adalah penghuni kuburan. Demikian ikhwah. Kuburan juga bukan tempat nikah. Mana tahu ada yang menganggap kalau nikah di kuburan Syekh Fulan ini maka rumah tangganya akan langgeng. Ikhwah, itu semua tidak dibenarkan. Semua ibadah-ibadah tidak boleh dilakukan di kuburan. Demikian ikhwah. Yang dibolehkan dilakukan di kuburan itu hanyalah mendoakan si mayit. Itu dia. Ya, dan sebagai peringatan kepada kita agar mengingat hari akhirat, mempersiapkan hari akhirat karena semua kita akan menuju ke kuburan. Dan itu pasti karena belum pernah ada seorang pun yang terlepas dari kematian. Makanya Allah mengingatkan Rasulullah innaka maitun wa innahum lamayitun. Muhammad, kamu akan mati, mereka juga akan mati. Tidak ada satupun manusia yang abadi, semua akan mati dan itu pasti. Demikian ikhwah. Oleh karena itu itu yang kita jadikan sebagai peringatan agar kita bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian beliau melaknat melakukan perbuatan itu. Ingat ikhwah, bukan menyembah penghuni kuburan di kuburan itu, buat ibadah. Kalaupun dia salatnya kepada Allah, bukan kepada si penghuni kuburan. Demikian ikhwah. Dan ini terlaknat. Ketika Rasulullah mengatakan ala inna man kana qablakum kanu yatakhiduna qubur anbiya'i masajida, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan mereka sebagai kuburan nabi mereka sebagai masjid. Itu bukan menyembah kuburan, bukan. Ya. Mereka jadikan kuburan itu sebagai masjid, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Makanya ikhwah, tidak dibolehkan. Lebih parah lagi kalau sampai mintanya ke kuburan. Itu lebih parah lagi ikhwah. Orang-orang terdahulu mereka nggak minta ke kuburan, tapi hanya menjadikan kuburan itu tempat masjid. Sudah selesai ceritanya. Mungkin karena menganggap bahwasanya di situ lebih khusyuk, mungkin lebih makbul. Tapi intinya mereka tidak menyembah kuburan itu, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan. Tapi kalau kita lihat sekarang fenomena yang ada, orang-orang malah mintanya ke kuburan. Demikian, mengusap-usap kuburan. Itulah yang terjadi dan ini terlaknat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Maka beliau melarang orang yang melakukan perbuatan itu dan salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun tidak membangun masjid. Ya. Wassalatu indaha min dzalik, bahwasanya salat di kuburan salat di dekat kuburan termasuk itu. Wa illam yubnal masjid, walaupun tidak dibangun masjid. Ya, misalnya ada kuburan, kemudian antum sholat di situ, nggak dibolehkan. Apalagi menghadap ke kuburan, lebih parah lagi. Wa huwa makna qauluhum khusya ayyuttakhadha masjidan. Ini yang disebut dengan dikhawatirkan akan dijadikan tempat tersebut menjadi tempat ibadah. Kemudian fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Karena sahabat sama sekali tidak pernah membangun masjid sekitar kuburan. Kemudian wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Semua tempat apabila dijadikan itu sebagai tempat salat, maka itu dikatakan masjid. Ya, maka dikatakan masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan semua tempat salat dikatakan masjid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sesungguhnya Allah telah menjadikan
telah jadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita kan memang kalau sholat kalau sudah sampai waktunya kita bisa sholat di mana saja. Beda dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka hanya boleh sholatnya di rumah ibadah mereka. Islam enggak sedemikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya ketika Rasulullah katakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, sesungguhnya Allah telah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid tempat salat, wa tahuran sebagai alat suci. Di mana saja kalian berada, apabila masuk waktu salat, maka di situ ada masjidnya, di situ ada alat sucinya. Antum pergi ke mana misalnya? Mau ke hutan. Pergi ke hutan. Baik, enggak ada masjid di situ. Sudah masuk salat. Itu tempat antum berpijak itu masjid. Terus ada di situ alat untuk bersucinya, nggak ada air, bisa tayamum. Demikian. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Di mana saja itu dikatakan masjid, tempat kita sholat. Di mana saja di situ ada alat untuk bersuci. Demikian. Kita pergi suatu tempat misalnya di ladang-ladang, udah di situ dia, silahkan sholat. Yang penting Anda sholat. Demikian ya. Jadi maksudnya apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku bumi itu masjid, artinya tempat sholat. Boleh kita sholat di mana saja. Jadi tempat yang kita jadikan sebagai tempat sholat itu dikatakan masjid. Jadi sajadah yasjudu, masjidan tempat sujud. Musolla juga begitu. Shalla yusolli, musallan, musalla artinya tempat sholat. Nah, demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan la tattakhidhu qubur anbiya'ihim masajida, janganlah kalian jadikan la tattakhidhu qubur anbiya'i masajida, jangan kalian jadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Artinya ya pokoknya jangan sholat, tidak harus dibuat bangunan maksudnya. Ya, ngerti maksud ikhwah? Saya ulangi, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala fala tattakhidhu quburul masajida, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini maksudnya apa ikhwah? Maksudnya tidak harus membangun masjid. Sholat saja tuh di samping tuh kuburan sudah termasuk dalam kategori hadis ini. Ya, sholat saja di samping masjid itu sudah termasuk dalam kategori hadis ini. Demikian, karena kalau kita sholat berarti tempatnya adalah masjid. Ngerti ikhwah? Kalau kita sholat berarti tempatnya masjid. Antum misalnya sholat di rumah, misalnya dia sholat kadang di kamar, kadang di dapur, kadang ruang tamu, gitu lah kira-kira ya. Itu biasanya kalau yang menengah ke atas itu dia punya ruang sholat, tempat sholat. Kalau kita kan kapan teringat saja kan. Di mana teringat, di mana enak, di situ kita bentangkan sejadah. Maka di saat itu dapur yang antum jadikan tempat sholat, bentangkan sajadah, kemudian sholat di situ, maka dapur itu sebagai masjid. Demikian. Boleh nggak kita jadikan dapur sebagai masjid? Ya boleh. Wah, kok lama kali jawabnya. Memang di dapur antum ada kuburan? Kan enggak ada masalah. Antum sholat di dapur. Betul nih, boleh kita sholat di dapur? Hah? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh antum sholat di dapur sambil goreng, itu baru nggak boleh. Ya, sambil goreng baru nggak boleh. Tapi kalau sholat di dapur boleh, nggak ada masalah. Di WC baru nggak boleh. Ya, karena apa? Karena itu tempatnya najis. Demikian ikhwah. Jadi semua tempat yang kita jadikan tempat sholat itu dikatakan masjid atau musola. Kalau itu dilakukan di dekat kuburan dan ada kuburannya, maka itu termasuk dalam kategori hadis ini. Nggak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau sebagai tempat bangunan masjid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Cukuplah. Kok kecil kali suaranya, Bang? Saya jadi agak setengah teriak begitu, macam kampanye jadinya. Ya, silakan ikhwah yang mau bertanya. Fadhal. Atau melalui 0813 600 661. Ya. Ya. Kok bisa di ada kuburan? Kuburan Belanda gitu?
dipindah itu kuburan, kok nyasar kuburan di situ. Memang ada, saya lihat di YouTube itu satu kampung kuburan berserak di mana-mana. Di bagian depan, antum ada nggak lihat? Hah? Di Kambir 5 enggak itu enggak di Kambir 5. Ini ya seperti ini rumah gini, tapi kiri kan ada jalan pokoknya suka-suka mereka aja nanam apa? Kubumikan. Mau di samping rumah, seperti nanam pohon. Begitu. Ya jadi nanti mereka depan rumah ya yang penting halamannya dibuat kuburan kan mereka. Demikian. Ya. Ini enggak dibolehkan, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi satu kampung itu seperti kuburan jadinya, walaupun kuburan di salah-salahnya itu ada penduduk. Demikian. Ini enggak dibolehkan seperti ini. Jadi kalau seandainya ada di rumah ada kuburan karena mungkin orang tua kita nggak tahu, maka dipindah kuburannya atau dibuat tembok lah supaya pemisah. Demikian. Buat tinggi agak 3 meter. Banyakan ya. Tapi bagusnya dipindah, ikhwah. Dipindah. Pindahkan ke mana ini? Ke pekuburan umum, dipindahkan. Itu dia. Karena kalau salah satu sunnahnya itu kan harus di kuburan umum. Supaya apa? Kalau kuburan umum ini banyak yang datang ziarah. Setiap orang-orang mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun, otomatis semua dapat. Tapi kalau hanya kuburan kita aja, berapa kalilah keluarga kita datang untuk berziarah kan? Demikian. Jadi dipindah atau dia yang pindah. Sekalian aja wakafkan tuh tanah dia untuk kuburan. Ada lagi? Ya. Apakah boleh kita sholat menyolatkan mayat di kuburan Islam seperti kasus waktu Covid itu kan banyak mayat yang nggak boleh dibawa pulang. Sholatkan di kuburan. Apakah boleh juga? Allahu a'lam bishawab, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu pagi beliau bertanya. Jadi di Masjid Nabawi itu ada ada tukang cleaning service lah. Dulu kan nggak ada karpet begini, adanya ya sudah dialah tukang. Kalau ada kayu-kayu, dahan-dahan, daun-daun, dia yang ngutipin. Ya, dia yang ngutipin. Jadi rahimallahu wa iyyakum, permasalahannya adalah beberapa hari Rasulullah nggak nampak, atau paginya Rasulullah nggak nampak. Mana ibu itu, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat bukan ibu-ibu, dalam satu riwayat itu bapak-bapak. Tanya, mana dia? Tadi malam meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian fahla adantumuni? Kenapa enggak kalian memberitahu aku? Akhirnya Rasulullah minta kepada sahabat tunjukkan di mana kuburannya, dan akhirnya Rasulullah pun sholat jenazah di sana. Satu. Rasulullah pernah juga di luar kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, ada seorang ibu yang dikunjungi Rasulullah waktu dia sedang sakit. Dan Rasulullah selalu bertanya kepada sahabat-sahabat yang rumahnya dekat ibu itu, ya, gimana ibu itu kesehatannya? Sudah membaik belum? Seandainya dia nanti meninggal, beritahukan aku biar aku yang sholatkan. Ternyata meninggalnya pada malam hari. Ya, para sahabat menyelenggarakan jenazah ibu itu, kemudian bawanya ke Masjid Nabawi. Ternyata Rasulullah sudah tidur dan mereka tidak ingin mengganggu tidur Rasulullah. Akhirnya mereka sholatkan, mereka kebumikan. Pada besok paginya Rasul tanya lagi, gimana dengan nasib ibu itu? Sudah sembuh belum? Kata sahabat, sudah meninggal Rasulullah. Loh, kenapa? Kan sudah saya katakan, kasih tahu saya, meninggal tadi malam. Ya, kami tidak ingin mengganggu Anda. Jadi ada para sahabat itu beberapa kali pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu pada malam hari. Ya. Akhirnya Rasulullah tanya di mana tempatnya, di mana kuburnya. Beliau pun pergi ke sana dan menyolatkan jenazah. Demikian ikhwah. Hanya kenapa saya kata tadi Allahu a'lam, hadisnya jelas, permasalahannya adalah bagaimana kalau jenazahnya itu disolatkan sebelum dikebumikan. Kalau tadi kan sudah dikebumikan. Ya. Para ulama mengatakan sampai sebulan pun nggak ada masalah. Yang penting kalau kita belum menyolatkan, silakan ke sana menyolatkan. Nah, jadi di sini
Rasulullah menyolatkannya di kubur, di baki. Baki itu kan kuburan. Hanya permasalahannya itu mayatnya sudah dikuburkan. Demikian ikhwah. Itu mayat sudah dikuburkan. Lantas bagaimana kalau mayatnya belum dikuburkan? Ya. Inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat di kuburan. Janganlah kalian sholat di kuburan. Loh, ini satu menyebutkan janganlah kalian sholat di kuburan, tapi Rasulullah sendiri mempraktekkan dia sholat di kuburan. Demikian. Ya, jadi bagaimana ikhwah? Sehingga Allahu a'lam bishawab dibedakan. Adapun larangan jangan menyolatkan jenazah di kuburan, dengan Rasulullah sendiri menyolatkan jenazah, yaitu yang larangan ini terkait dengan jenazah yang belum dikebumikan. Sementara yang sudah dilakukan Rasulullah itu mayat yang sudah dikebumikan. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Yang COVID. Ya kan banyak juga kasus yang mayatnya akan dipulang, jadi tinggal sholat jenazahnya dilakukan di kuburan sebelum mayat. Ya Allahu alam, kalau itu mungkin darurat gitu kan. Darurat karena juga pakai peti. Allahu alam kalau itu. Kalau masalah-masalah apa namanya? Masalah-masalah yang for major apa? Post major. Hah? Wah, itu dong. Abi juga inginnya. Insyaallah. Emang kalau sudah tua ini banyak pengalamannya, insyaallah. Demikian. Sesuatu yang memang di luar dari kebiasaan. Ya, pada waktu Covid itu kan memang banyak hal yang di luar dari kebiasaan. Banyak hal ikhwah, ya. Entah dimandikan entah enggak itu kalau mayat Covid itu? Dimandikan? Ya mungkin ada yang memandikan, ada yang enggak memandikan. Ya karena takut kan. Memang awal kan memang orang mati ketakutan. Mati ketakutan jangan. Karena masa takut sampai mati kan kasihan. Ya, mendingan kena Covid mati dia daripada karena takut mati kan. Lebih bagus dia kena Covid kalau mati itu lebih bagus ketimbang takut mati. Ya. Kasihan kali belum kena Covid dah mati. Karena orang kena Covid meninggal itu masih bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Ya, Rasulullah kan katakan bahwasanya mereka yang meninggal karena sakit paru itu termasuk mati syahid. Taib ikhwah. Jadi bagaimana? Kalau nggak dimandikan karena nggak ada yang berani memandikan, ya udah gimana lagi karena takut. Karena Rasulullah katakan firra minal majzum firaraka minal asad. Kamu harus lari dari penyakit menular sebagaimana kamu lari ketika melihat harimau. Ya gimana kita ketika melihat harimau? Kita lagi di jalan di hutan, bukan lihat harimau di kebun binatang ya. Bukan. Lihat harimau itu di alam terbuka. Misalnya antum pergi kemana gitu, ketemu nampak harimau 10 meter, nengokin antum. Gini jalannya pelan-pelan. Berarti kan sudah siaga itu. Maka antum jangan rimo, jangan gitu lagi. Jangan dada-dada lagi, cepat lari. Jadi begitu ikhwah, lari dari penyakit yang menular itu sebagaimana kamu lari melihat harimau. Nah, apalagi disuruh mandikan, takut. Demikian ikhwah. Ya boleh jadi kalau seandainya memang terlalu takut ya sudah. Artinya maslahat orang yang hidup itu lebih diutamakan ketimbang maslahat orang yang sudah meninggal. Makanya boleh orang yang sudah meninggal itu diatopsi, boleh dibongkar lagi, dilihat tubuhnya, dibedah misalnya untuk melihat untuk mengungkap kejahatan, ya, mengungkap kejahatan. Karena kalau sudah terungkap nanti dapat ditangkap orangnya, dengan demikian orang yang tertangkap selamatlah yang lain-lain dari rencana-rencana pembunuhan. Demikian ikhwan. Maka dibolehkan dalam Islam. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menggugurkan kandungan usia belum sampai 40 hari? Alasannya karena anak yang harus ditanggung banyak. Dan saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, jarak anak yang dikandung dengan anak yang sebelumnya juga cukup dekat. Masya Allah ini rezekinya banyak, tapi anak. Ya, ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya al-azl, antum tahu azl? Tahu azl? Azl itu kalau bahasa mama-mama tembak luar.
Nggak tahu juga ya. Masya Allah. Ya dari wajahnya kok nggak tahu gitu. Atau antum lagi sedang acting, nggak tahu, pernah nggak tahu. Sehingga saya menjelaskan dengan detail gitu maksud antum ya. Antum mau menjebak saya gitu. Taib. Tuh azal. Ya artinya ketika seorang berhubungan dengan istrinya, kemudian ketika mau ejakulasi dibuang di luar, nggak dalam rahim. Itu pada zaman Rasulullah sudah ada azal. Dari Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azal dan turun Al-Quran. Artinya kalau seandainya dilarang, tentu Al-Quran sudah melarangnya. Demikian ikhwah. Itu dari Jabir. Kemudian ikhwah, apa kata Rasulullah? Azal itu wa'dul khafi. Wa'dul khafi itu pembunuhan anak tapi terselubung. Demikian. Padahal masih berupa apa itu? Masih berupa sperma. Masih berupa sperma, masih berupa cebong. Ketika dibuang begitu, itu wa'dul khafi. Bagaimana dengan dia sudah menjadi jabang bayi? Demikian ikhwah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya kalian itu salah seorang kali dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah yaitu sperma, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama. Waktu yang sama diartikan 40 hari berikutnya, summa yakunu mudghatan mislu dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu 40 hari yang sama, artinya berikutnya berarti 40 hari yang ketiga, fayursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat, fayunfakhu fi ruh, maka ditukar ruh. Ya, maka berarti di sini kan anak itu ditiupkan ruh sudah berusia 120 hari, 40 hari ketiga. Taib. Sebelum itu berarti belum ada roh. Taib. Tapi ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya roh itu ditiupkan di 40 hari. Bukan 120 hari. Di 40 hari. Jadi bagaimana dengan hadis itu? Diartikan begini. Arba'ina yawman nutfatan, 40 hari pertama, 40 hari, summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah mislu dzalik, ya 40 itu juga begitu mislu dzalik. Karena kan enggak ada disebutkan 40 hari berikutnya. Hanya disebutkan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik. Kemudian berubah menjadi berupa segumpal darah mislu dzalik, seperti itu juga. Nah, seperti itu juga dia apa maksudnya? Ada yang mengartikan seperti itu juga artinya ya di 40 hari yang pertama itu juga, tidak 40 hari yang kedua. Kemudian segumpal darah di 40 hari itu juga. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya tidak boleh menggugurkan kandungan dalam fase apapun. Ya, dalam fase apapun. Ketika terjadi inseminasi antara spermatozoa dengan ovum dan dia itu terjadi di tuba falopi, kemudian turun ke rahim, ditangkap oleh rahim, akhirnya dia berkembang di dinding rahim. Ikhwah, itu kan dia sudah kromosom yang dibawa oleh spermatozoa dengan ovum itu kan sudah lengkap. Ya, sudah lengkap sehingga kita terjadi itu berapa kromosom lengkapnya? 60 berapa? 46 berapa itu? Intinya sudah 48. Itunya sudah jadi sehingga sel itu sudah bisa membelah dia. Udah. Ketika sel itu sudah membelah, dia sudah menjadi zigot. Zigot ini ikhwah, inilah jabang bayi. Ya, jabang bayi. Jadi ketika sudah terjadi proses penyatuan kalau istilah kedokteran untuk bayi tabung, inseminasi kata mereka. Penyatuan dua sel. Ketika sudah terjadi penyatuan dua sel, maka ini sudah menjadi jabang ataupun bibit manusia, dan dia tidak boleh diperlakukan kecuali seperti memperlakukan manusia. Demikian. Barang siapa yang mengkutak-katiknya sehingga dia gugur, maka dia berdosa. Dia berdosa. Bahkan ikhwah, ketika seorang dokter mendeteksi bahwasanya ini janin kalau dibiarkan dia akan cacat, dan kalaupun dia lahir maka dia akan kesulitan untuk hidup. Misalnya janin
janinnya ini misalnya otaknya nggak berkembang, hanya dikit. Nanti kalau dia lahir jadi orang yang lebih parah daripada orang yang idiot. Tentu akan menyusahkan dirinya dan akan menyusahkan keluarganya. Demikian. Udah? Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, permasalahannya, boleh nggak janin seperti ini digugurkan? Demikian. Ya. Jawabannya ikhwah rahimanallahu, ini pertanyaannya bukan ini loh, bukan dia sudah ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh, artinya dia masih berupa ya segumpal darah begitu. Kemudian terdeteksilah bahwasanya oleh ahli-ahli objin bahwasanya ini kalau dibiarkan berkembang akan cacat. Maka sepakat para ulama ikhwah tetap nggak boleh. Demikian, tetap nggak dibolehkan. Bahkan Syekh Saleh Utsaimin, bukan, itu lain lagi ceritanya. Jadi kenapa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Karena masalah ini masalah yang memang takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak dibolehkan. Muncul lagi permasalahan, bagaimana kalau seandainya hal itu permasalahannya ikhwah, kenapa tetap mereka kata nggak boleh? Karena para dokter sekarang belum bisa mendeteksi kalau janin itu cacat kecuali setelah 120 hari setelah berusia 120 hari. Berarti setelah ditiupkan ruh baru mereka bisa mendeteksi bahwa janin cacat apa enggak. Sebelum itu enggak bisa. Demikian ikhwah. Sebelum itu tidak bisa. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana kalau seandainya hasil analisa para dokter-dokter yang terpercaya bahwasanya ini anak harus digugurkan. Kalau enggak digugurkan maka akan merenggut nyawa ibunya. Harus ada dikorbankan. Ibunya diselamatkan, maka anaknya digugurkan. Anak gugurkan, resikonya ibunya akan meninggal. Ini bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan tegas mengatakan, biarkan, nggak boleh ada yang dibunuh. Kenapa? Karena kalau kita yang menggugurkan, berarti kita yang membunuh. Kalau dibiarkan, ya berarti Allah ya Subhanahu Wa Taala yang mencabut nyawanya. Biarkan, tegas Syekh Utsaimin. Ya. Tapi jangan kita yang membunuh. Tapi mayoritas para dokter menyatakan apabila memang benar-benar sudah dipositifkan 99,9% bahwasanya ini akan berbahaya, harus satu dikorbankan. Maka apa kata mereka? Lebih layak dikorbankan sang anak. Kenapa? Karena ibu ini dia banyak yang membutuhkan dia. Tapi setelah analisa yang ketat ikhwah, demikian. Jadi kesimpulannya tidak boleh menggugurkan anak walaupun dia belum ditiupkan ruh. Ya, hukumnya haram. Tapi Ustadz, yang anak yang sudah ada saja agak susah ngasih makan. Dari mana antum tahu anak ini akan membawa kesusahan? Jangan-jangan ketika dia lahir rezeki antum bagus, ya rezeki antum bagus, ini bawa hoki kata orang Cina. Demikian. Siapa bilang dia akan membawa kesusahan? Banyak orang-orang yang anaknya 1, 2, 3 masih miskin, ketika anak keempat mulai naik. Rezeki itu bukan karena kehebatan kita mendapatkan rezeki itu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana antum tahu bahwasanya akan susah hidupnya? Itu kan nuduh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi alayya, in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarran. Aku sesuai dengan persangkaan seorang hambaku kepadaku. Kalau dia sangkanya buruk, maka buruk yang terjadi. Kalau dia sangkanya baik, maka baik yang terjadi. Demikian ikhwah. Jadi enggak boleh dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pakai logika perasaan seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya sudah. Seperti misalnya banyak para pasutri ini ketika dia diberi anak yang kedua kan banyak nangis. Karena enggak sesuai dengan rencana. Anak pertama lahir. Kepinginnya anak kedua, tahun keberapa lahirnya? Biasanya? Tahun ketiga, tahun kedua. Ternyata habis nifas, Bang, jadi lagi Bang. Nangis si istri. Biasanya istri yang nangis, suami udah sabar ya Dik, rezeki Allah. Kenapa antum ketawa? Pengalaman. Demikian, rezeki Allah. Ya, istrinya nangis. Ya udah. Nangisnya emang nangis sedih, kenapa kok cepat dapatnya gitu. Sementara dia kan masih kepingin lagi mau ngaji-ngaji gitu, mau taklim, mau melalak dulu kan. Tapi begitulah ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi sebagian orang ada yang Masya Allah
Rezeki anak itu luar biasa, ikhwah. Pantang kesenggol. Pantang kesenggol. Senggol dikit aja jadi. Senggol dikit jadi. Ada yang sudah disenggol-senggol tak jadi-jadi. Memang luar biasa emang. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ya udahlah, artinya yang sudah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala ya dia harus terima, dan insya Allah dia masing-masing orang itu membawa rezekinya masing-masing. Makanya di hari yang 120 itu fayuk marubi arba'i kalimat, diperintahkan 4 hal, bikat bi rizqihi, dituliskan rezeki dia. Jadi si anak itu ketika dia lahir dia bawa rezeki sendiri. Dia nggak ngurangi rezeki bapaknya. Demikian, jangan pakai logika. Ya, kalau kita anak 3 saja, makan kita sehari 2 kali. Ini kalau tambah 1 lagi nih, apalagi gemuk pula dia ini. Ini demikian, ikhwah. Jadi ya itu kan logika kita. Fayuk marubi arba'i kalimat, ditetapkan 4 hal. Bikat bi rizki. Jadi dia itu sudah ada rezekinya. Dia lahir bawa rezeki. Rezeki dia itu sudah ada yang Allah tanggung sampai dia meninggal dunia. Demikian, ikhwah, tanpa mengganggu rezeki yang lain. Memang secara zohir yang tadinya ikan harus bagi 2 karena sudah anak 1 lagi, ikan jadi bagi 3. Sepertinya begitu, berkurang. Padahal enggak. Memang di 1/3 itu Allah jadikan rezeki anak antum. Kalaupun dia enggak ada, maka antum sebenarnya hanya 2/3 dapat dengan istri atau dengan yang lain. Kalau seandainya dia enggak ada, demikian. Ngerti maksudnya ya? Misalnya nih, kita makan nih, biasanya dengan keluarga ikan bagi 4 misalnya. Ikan bagi 4 keluar rezekinya. Tapi ikan tuna yang segini loh. Jangan tuh ikan sepat itu bagi 4. Ikan tuna kan besar gitu kan. Kemudian lahir anak ke berapa nih? Anak ke-4 lah ya. Aduh, ini ikan tuna ini yang harus biasanya bagi, kalau anak 4 berarti bagi 6. Ini harus bagi 7. Memang zahirnya ketika dia lahir akhirnya bagi 7. Tapi sebenarnya enggak, ikhwah. Sebenarnya kalaupun dia enggak ada, rezeki antum yang sudah ada itu sebenarnya kecuali yang 1/7-nya ini. Demikian, itu sebenarnya. Ya sebenarnya rezeki dia itu memang segitu didapat Allah ketika anak ini lahir. Demikian. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala perbanyak. Demikian. Jadi jangan khawatir, kalaupun ada anak, udah jalani aja, bismillah, tawakal ala Allah. Demikian. Yang penting kita didik anak dengan cara yang baik, itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah dikasih mau bilang apa lagi? Mau nangis-nangis bombay. Mau dimasukkan lagi, dia masukkan lagi, diulang lagi. Replay. Mana aja replay? Demikian, nggak bisa lagi. Udah, terimalah, itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia menjadi anak yang soleh, menjadi aset bagi kita nanti di hari akhirat. Demikian, banyak hal, ikhwah, anak-anak itu. Ya banyak anak, banyak aset. Dan memang agak lebih sulit ya, yang namanya al-jaza' ma'al jinsil amal. Semakin sulit berarti semakin besar pahala antum. Makanya anak semakin banyak, pahala antum semakin besar. Istri semakin banyak, pahala antum juga semakin besar. Iya betul itu. Antum jangan hehehe. Memang begitu. Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Emang ya, kenapa? Tanggung jawabnya besar itu. Bayangkan antum harus mengayomi 3 istri atau 2 istri. Harus didik sana, didik sini. Kalau antum satu saja sudah keteteran, maka pikir-pikir dululah untuk yang kedua. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Tapi kalau antum merasa sudah oke, sudah settle, sudah tap kata orang gitu kan, sudah tap, silahkan coba. Demikian. Untuk menambah pahala. Kok kenapa ketawa? Ada yang lucu. Untuk nambah pahala. Betul serius itu, ikhwah. Ya. Tapi kalau satu aja nggak beres istri, ya pikir-pikir dulu lah. Ya pikir-pikir dulu. Jangan sampai pendidikan yang satu ini jadi malah kacau gara-gara ada kelas yang kedua. New folder itu. Tapi ikhwah itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.